Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala sirafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari alam kebodohan, alam jahiliyah menuju alam yang lebih modern seperti apa yang kita katakan pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang akan dibahaskan pada PowerPoint ini adalah media pembelajaran berbasis komputer. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan kelompok kami atau profil kami, yaitu pertama adalah saya sendiri Sulaiman, yang kedua Tia Indah Cahyani, dan yang ketiga adalah Husnul Mulia Citra. Selanjutnya kita masuk kepada standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Adapun standar kompetensi dari PowerPoint ini adalah mahasiswa dapat mengetahui, menjelaskan dan menyebutkan media pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mahasiswa mengetahui dan menjelaskan serta menyebutkan media pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan indikator dari PowerPoint ini adalah pertama, menjelaskan pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, mengetahui serta menjelaskan macam-macam media pembelajaran berbasis komputer. Dan yang ketiga adalah mengetahui kekurangan dan kelebihan serta manfaat media pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, tujuan dari PowerPoint ini yaitu adalah dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan media-media pembelajaran yang berbasis komputer. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi atau pembahasan. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada PowerPoint ini ada 5 sub materi, yaitu pertama adalah sejarah, yang kedua pengertian, yang ketiga macam-macam, yang keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah manfaat dari media pembelajaran berbasis komputer itu. Baiklah, kita langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu adalah sejarah dari media pembelajaran berbasis komputer. Adapun sejarahnya yaitu adalah dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dan menerapkan prinsip-prinsip didaktik dan metodik. Pembelajaran berdasarkan komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif yang mulai berkembang pada tahun 60 dan 70-an. Model ini menampilkan konseptualisasi dari sistem memori pada manusia yang mirip dengan sistem memori pada komputer. Selanjutnya, pengertian. Adapun pengertian dari media pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai alat penyampaian informasi, baik itu informasi tentang pembelajaran, informasi tentang latihan soal, umpan balik, maupun skor jawaban peserta didik. Warsita mengatakan bahwa pembelajaran berbasis komputer adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam media pembelajaran berbasis komputer. Adapun macam-macamnya di sini ada 3, yaitu pertama presentasi PowerPoint, yang kedua CD atau multimedia pembelajaran interaktif, dan yang ketiga adalah internet. Baiklah, kita langsung masuk kepada bagian pertama, yaitu presentasi PowerPoint. Saat ini teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan alat presentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak perancang presentasi seperti Microsoft PowerPoint yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Perusahaan ini banyak mengembangkan aplikasi perangkat lunak yang mendukung kepentingan tersebut. Adapun kelebihan dari media ini adalah kita dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound di dalam presentasi.
sehingga kita dapat membuat presentasi semenarik mungkin, sehingga motivasi belajar peserta didik itu dapat tertarik. Kemudian CD atau multimedia pembelajaran interaktif, yaitu di sini terbagi menjadi 4. Langsung kepada model pertama, yaitu model drill. Drill merupakan suatu cara mengajar dan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Kemudian tutorial. Tutor pada dasarnya sama dengan bimbingan atau program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal dan dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar para peserta belajar secara efisien dan efektif. Sistem pembelajaran ini direalisasikan dalam berbagai bentuk, yakni pusat belajar modular, program pembinaan jarak jauh, dan sistem belajar jarak jauh. Selanjutnya, model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung tanpa ada risiko. Seperti simulasi-simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Kemudian model game. Instructional game merupakan salah satu bentuk metode dalam pemberian pembelajaran berbasis komputer. Tujuan instructional game adalah menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang menyenangkan dan mendidik. Keseluruhan permainan memiliki konten atau komponen dasar sebagai pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkompetensi untuk mencapai suatu yang diharapkan, itu tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu internet. Internet adalah singkatan dari Interconnection and Networking, yaitu jaringan informasi global. Internet pertama kali diluncurkan oleh Licklider pada bulan Agustus tahun 1962. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai pustaka, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data, dan statistik. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari media pembelajaran berbasis komputer ini, yang pertama adalah memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuannya dan kecepatannya dalam memahami suatu pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Kemudian memberikan keleluasan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memiliki urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu adalah komputer ini kita dapat memprogramnya agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan terhadap prestasi belajar siswa. Dan kelebihan yang terakhir adalah komputer mampu mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik sehingga proses belajar itu menjadi menarik. Kemudian kekurangan. Adapun kekurangan dari media pembelajaran berbasis komputer ini adalah pertama itu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, khususnya ini pada bidang pendidikan. Kemudian siswa cepat bosan jika tampilan tidak menarik, dan kemudian guru yang tidak memahami komputer ini susah dalam menggunakannya sebagai media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah compatibility atau incompatibility. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat.
Adapun manfaat dari PowerPoint ini terbagi menjadi tiga, itu pertama manfaat bagi guru, kemudian manfaat bagi siswa, dan yang ketiga adalah manfaat bagi sekolah. Langsung saja kita masuk kepada bagian pertama, yaitu manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru yang pertama adalah guru akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator bagi siswa, kemudian memberikan alternatif variasi metode pembelajaran, kemudian menolong pengembangan media pembelajaran, kemudian memberikan pedoman bagi pengembangan lebih lanjut, dan yang terakhir adalah meminimalkan sikap kesalahpahaman konsep atau teori yang sering dialami siswa. Kemudian itu bagi siswa, manfaat bagi siswa pertama itu siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi pembelajaran yang bersifat abstrak maksudnya. Kemudian mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, kendali belajar itu berada pada siswa. Dan yang terakhir adalah dapat mengakomodasi siswa yang lambat. Kemudian bagi sekolah, manfaat bagi sekolah pertama adalah akan tersedia bahan ajar yang telah divalidasi sesuai dengan bidang studi. Kemudian pengembangan isi pembelajaran akan sesuai dengan pokok-pokok bahasan. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman praktis implementasi pembelajaran. Itulah tadi materi media pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat. Yang pertama adalah internet adalah singkatan dari pertama adalah A. International Network, B. Interconnection and Networking, dan C. International and Networking, D. Interconnection and Network. Nah, jika kita merujuk pada pembahasan pertama itu adalah pengertian internet, dan disitu sudah dijelaskan internet itu adalah singkatan dari, langsung saja kepada jawaban yang benar, yaitu internet adalah singkatan dari interconnection and networking, itu jaringan yang global. Ya, selamat, Anda benar. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua. Berikut ini macam-macam pembelajaran berbasis komputer, kecuali berarti ini yang bukan dari macam-macam media pembelajaran berbasis komputer. Pertama, presentasi, PowerPoint tadi ada. Kemudian B. Internet. Internet tadi ada bagian terakhir, dan kemudian instructional games. Dan yang terakhir atau D itu CD atau multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kita langsung saja jawaban yang benar, yaitu adalah C. Instructional games. Ya, benar. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang terakhir, yaitu yang bukan bagian dari CD atau multimedia pembelajaran interaktif adalah pertama model tutorial, B. model game, C. model simulasi, dan D. model game. Model video maksudnya. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja kepada jawaban yang benar, yaitu adalah model video, karena pada bagian dari CD multimedia pembelajaran interaktif itu adalah ada 4. Pertama model tutorial, simulasi, model game, dan model apa satunya tadi, drill. Langsung saja ini dia jawabannya. Ya, selamat selesai. Baiklah, itulah tadi paparan dari PowerPoint kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.